لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, dan ilmu yang bisa kita sampaikan kepada keluarga di rumah kalau ada yang datang, dan juga kita sampaikan kepada masyarakat lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai tetangga, kiri, depan, belakang rumah juga. Mudah-mudahan dapat berkah juga dari ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ajrina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu Pak Kiai biasanya baca doa itu suka dinyanyi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil 'allimna alladzi yanfa'una. Mungkin ibu ada yang hafal majelis taklimnya ya. Baik, yang sama-sama kita hormati pada kesempatan pagi subuh hari ini, Ketua DKM Masjid Al-Khair dan juga para ketua DKM seluruh masjid yang ada di Komnas, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan keafiatan kepada semua pengurus DKM, karena insya Allah melalui usaha dakwah yang diemban oleh para pengurus DKM ini, hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semua. Juga tak lupa kepada Pak Kiai Zodri, Ketua DNI Duren Sawit. Masya Allah, dengan adanya DNI, masjid-masjid kita yang ada di Duren Sawit semua insya Allah bersatu, aman, tentram, damai ya. Kita saling memahami, saling bekerja sama dalam kebaikan ya. Juga Ketua Komnas Pak Haji Sinul Purnama Pak ya, alhamdulillah. Yang sebelumnya Pak Haji Eman Sulaiman, alhamdulillah pada kesempatan ini juga sudah. Masyarakat yang pada kesempatan hari ini hadir di dalam Masjid Al-Khair, mudah-mudahan selalu khair Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini terkait dengan 3 peristiwa besar pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kasih dulu ada nggak? Ada. Kasih dulu. Sama Senin semua. Tanggalnya sama 12 Rabiul Awal semua. Jadi antara hari dengan tanggal tidak berbeda. Apa peristiwa yang pertama, Pak? Kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama sejarah, ulama sirah nabawiyah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi yang paling masyhur di kalangan umat adalah 12 Rabiul Awal. Tradisi ada yang tahu? Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Dulu agamanya Majusi, yang banyak yang api. Jadi kalau bapak ibu masak, ya pakai kayu bakar, depan masak nasi pakai Tuhan kan? Yang dengan sangat luar biasa kelahiran baginda Nabi Sallallahu. Tadi imam kita subuh sudah membacain Muhammadur Rasulullah, Muhammadun illa Rasulun, Muhammadun utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita udah tahu Muhammad itu adalah utusan Allah, kewajiban kita kepada beliau. Kira-kira apa Pak? Yang pertama, percayai apa
wakilnya Allah di muka bumi, menjadi utusan Allah dan Rasul. Wa ma Muhammadun aba arojulin. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya siapa-siapa. Ini Allah tegas. Udah cuma buat dengerin ente ngaku sebagai nabi. Nabi jawab apa? Akibat juga jawab surat Allah. Tadi kerajaan ente wahai Nabi. Bukan cuma nabi. Karena sama-sama tidak percaya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang luar biasa. Ketika orang nggak ada yang mempercayai Rasulullah, hanya Abu Bakar yang percaya. Dulu tempat Nabi untuk orang sahabat ketika gagal sama Ka'bah, kangen sama Mekah, tapi nggak bisa yang luar biasa kalau seandainya harus berkorban dan kata Nabi, kita diam di sini, hewan pembelian yang kita bawa kita potong di sini. Medium dah. Oh, ini mantap. Oh, kamu bisa sama gitu jumpa. Nabi bilang begitu. Tidak akan terjadi kiamat sampai gunung-gunung batu itu di Mekah berubah. Kejadian sekarang. Kejadian. Banyak lubang, banyak. Itu sering kita lewati lubangnya kan. Gunung-gunung di batu, gunung-gunung batu di Mekah yang keras itu akhirnya dibikin apa? Terowongan, dibikin tanah. Terbukti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasdik pun aja. Kalau bukan Nabi, kita percaya sama siapa lagi? Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan kehormatan hidup di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling berhasil. Karena nanti gak ada yang ingin sama Allah kalau masuk surga sebelum pintunya dibuka sama Allah. Umat Muhammad masuk duluan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan dihimpun dalam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah masukkan kita dalam surganya, bisa minum dari telaga al-Kautsar. Amin ya Rabbal. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu kapannya? Hijrah Nabi ke Madinah itu kapan? Bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Rabiul Awal. Nabi mulai berangkat itu tanggal 27 Safar. Jadi Nabi mulai berangkat siapa dari Mekah menuju Madinah itu tanggal 27 Safar. Perjalanannya panjang luar biasa. Nanti baru nyampe ke Mekah ke Madinah ke Yasrib itu tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Sebelumnya beliau pakai sejumlah. Kalau ubah apa lah ya? Kan kalau kita umroh pakai itu enak banget gitu kan. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu udah disediain jalanan gitu. Jadi kalau kita mau Masjid Kuba nggak usah naik mobil lagi, ada jogging tracknya. Disiapin di situ kita jalan sambil olahraga pagi. Nabi itu biasa suka ngajakin kalau pagi-pagi itu dari Nabawi ke Kuba. Sampai sholat Jumat di Kuba. Di jalan, karena alhamdulillah jalan udah bagus dari luar tinggal apa namanya tenaganya ada apa enggak. Kalau tenaganya nggak ada, itu udah disediain juga mobil bola. Jadi udah enak sekarang kalau kita dari Nabawi mau ke Masjid Kuba. Alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Dari perjalanan jauh yang luar biasa. Perjalanan yang apa yang pertama kali dibangun sama Nabi masjid, sampai di Kuba Nabi bangun masjid, sampai di Madinah Nabi bangun. Karena masjid ini penting. Jangan sampai di lingkungan kita punya masjid tapi semua. Ada yang kayak gini nggak? Ada. Pondok Kelapa
mesti kebutuhan DKM sama yayasan. DKM sama yayasan kebutuhan mulu, nggak pernah akur. Akhirnya yayasannya dibutuhkan dengan DKM ini. Saya pernah sholat di Tanjung Priok, Pak. Di samping dulu ada namanya permai ya. Kalau masuk bulan pasar bulan. Itu di situ di lorong 103 itu pengurus masjidnya berantem sampai jadi imam aja tarik-tarik lagi. Udah maju ngomong imamnya maju ditarik sama yang musuhan. Dia maju lagi ditarik lagi nggak selesai sholat jadi dijadi. Mudah-mudahan kita di daerah kecamatan Basaru nggak ada juga. Kalau ada, udah kita selesaikan. Masjid ini didirikan saat takwa. Landasannya adalah takwa. Untuk menjadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Kita memakmurkan masjid, udah sama-sama yuk kita kelola masjid dalam Nabi yang pertama kali bangun adalah masjid. Di masjid ini luar biasa, Nabi latihan, Nabi bikin acara, semuanya ada di dalam masjid. Saya pernah lihat satu potongan video ada di masjid itu main bola sama anak kecil di masjid. Dan di salah satu daerah Timur Tengah, kalau kita main bola di dalam masjid, diomelin enggak? Latihan silat itu di dalam masjid. Latihan bela diri itu jangan lagi di dalam masjid. Kalau luar biasa, aku jadi tempat pusat kegiatan kaum muslimin. Itu yang kedua, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah sampai bulan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW selama 13 hari setelah pulang dari haji pada haji yang terakhir beliau sakit. Sakitnya luar biasa sampai beliau gak bisa ke masjid. Sahabat pada menungguin kapan Rasulullah SAW keluar masjid imam kita, karena saking luar biasa badannya panas tinggi, kepalanya sakit. Ini dialami oleh baginda. Para ulama mengatakan bisa jadi sakit yang dialami oleh baginda Nabi ini karena disebabkan akibat bulu racun yang disampaikan di taburi di makanannya Rasulullah seorang wanita Yahudi. Jadi ada orang Yahudi Pak, perempuan itu mau tes ini Nabi betulan atau bukan. Mereka percaya di dalam kitab mereka kita tahu itu kalau dia ngaku Nabi diracun tak bakal mati. Maka pada saat Nabi main ke daerah itu dengan sahabat, makanan yang khusus Nabi jadi dikasih racun. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah baginda Nabi selesai. Dan wanita yang begitu akhirnya masuk Islam. Akibat jangka panjangnya diantaranya sakitnya Rasulullah SAW di akhir hayat. Jelang hari yang terakhir Nabi membuka posting mati, melihat para sahabat di hari subuh yang terakhir itu sahabat sudah pada kumpul di masjid. Kapan baginda Nabi sholat dengan kita? Nabi lihat di jendela sambil juga sahabat berharap Nabi akan bersama-sama untuk menuju sholat. Tapi itulah hari yang terakhir Rasulullah SAW melihat para sahabat. Wafatkan baginda Nabi SAW di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sahabat yang tak percaya pulangan baginda Nabi SAW. Sahabat yang luar biasa. Saya tidak mengagumi Allah.
Kata Sayyidina Umar, siapa di antara kalian Muhammad mati, Muhammad wafat, saya akan potong tangan dan dirinya secara bersulit. Mengata Muhammad, Nabi Muhammad nggak wafat, kata Sayyidina Umar. Nabi Muhammad nggak wafat. Nabi Muhammad hanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar dan akan dikembalikan lagi sebagaimana Allah mengambil Nabi Musa dan dikembalikan lagi. Dan bila Nabi Muhammad wafat, akan saya potong tangannya. Sahabat keadilan kita Rasulullah. Tapi kemudian saya tidak Bakar dari kubur. Karena saat wafat baginda Nabi, saya tidak Bakar lagi ada di kubur. Tidak Bakar dikatakan Rasulullah SAW sudah menghembuskan nafas masuk ke dalam Bakar rumah baginda Nabi. Sampai dia mengatakan kita hayyan wa mayyitan. Sungguh sangat mulia engkau wahai Rasulullah, baik pada saat masih hidup maupun setelah wafat. Lalu Abu Bakar keluar beliau berpidato mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Sayyidina Abu Bakar membuat luluh hati Sayyidina Umar. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah wafat. Tapi bagi siapa yang menyembah Allah, Allah akan telah hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Pesan yang sangat biasa. Sambil Sayyidina Abu Bakar membacakan satu ayat bahwasanya Muhammad adalah Rasul sebagaimana Rasul-Rasul yang sebelumnya. Apakah kalau beliau wafat kemudian kita akan berbalik kepada keluarga, kembali kepada ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar membuat hati Sayyidina Umar sampai beliau mengatakan saat ayat itu menunjukkan pada Sayyidina Umar. Maka pada saat itu Madinah yang baik dengan tangisan para sahabat karena baginda Rasulullah Muhammad SAW telah meninggalkan sahabat kerabat yang dicintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Allah telah memuliakan kita dengan kelahiran baginda Nabi. Allah telah memuliakan kita dengan hikmatnya baginda Nabi dari tempat yang jelek kepada tempat yang bagus pada saat itu. Dan Allah tinggalkan kita semua umat Muhammad dengan mulut beliau yang masih memberikan wasiat ummati. Kami masih ingat kepada kita pada ayat ini. Mudah-mudahan dengan peristiwa wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa bersalawat kepada baginda yang Sallu ala Nabi Allahumma salli alaihi. Juga yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umat Muhammad yang mengikuti beliau dan kehidupan kita semuanya. Nasri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berikan tambahan kekuatan dan terus tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan thayyibin, hamdan syakirin, hamdan na'imin wa yudafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا وصلته. عالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حجب نساءنا ونساء المسلمين أسرى من اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة يا رب العالمين. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini kami berkumpul di masjid-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa menjadi umat Muhammad yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi hari ini mungkin ada di antara orang-orang yang kami cintai telah tiada ya Allah. Jika kedua orang tua kami telah tiada, jika saudara-saudara kami telah tiada, telah mendahului kami semua ya Allah, maka lapangkanlah alam kuburnya, terangkanlah alam kuburnya, berilah cahaya dengan cahaya-Mu ya Allah. Berikanlah nikmat kubur dan jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Jadikan taman-taman surga di liang lahatnya ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih ada, maka jadikanlah sarana bagi kami untuk mendekatkan dan meraih surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, anak-anak yang mulai kelaparan, hari mereka tidak makan ya Allah. Ya Allah, dapatkanlah kepada kita menyelamatkan saudara-saudara kami di negeri bangsa ya Allah. Bebaskanlah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari penjajahan Yahudi Ghasibin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, perbaikilah usaha pemimpin kami ya Allah. Amin. Perbaiki urusan pemimpin kami ya Allah, sesuai dengan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan negara kami Indonesia negara yang aman dan tentram sejahtera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bapak Ibu jamaah Orkomas yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu yang akan datang di Masjid Baitur Rahim. Dan bahwa entrengan kami silakan untuk serahkan di panitia di depan di halaman masjid yang Agungkan asma Allah takbir. Orkomas takbir. Al-Khori takbir. Satu yang istilahnya perumahan yang tidak komplek kita
dan paling utama dari RT 056 ya. Kriterianya yang diatur dan dua ya. Dan sekolahnya SD SMP ini dikoreksi loh. Yang lain juga disebutin sekolahnya, khusus RW 03 belum di surat itu ya. Itu ada proses stunting, artinya dia itu mendapatkan nafkah oleh orang tuanya di bawah 20.000 Pak. Nah, ini kepada kelurahan menyampaikan tempat kita itu ada 2 keluarga, hanya 2 keluarga. Ini tolong termasuk bagian yang dipertimbangkan aturan. Nah, maka disebut stunting dan anak-anaknya itu timbangannya tidak sesuai dengan timbangan yang seharusnya, katanya ya ini orang. Coba barangkali kalau ada bukti atau data yang bisa dimasukkan ya yang keluarga itu kalau bisa dipertimbangkan. Di RW kita itu dihandle oleh pemerintah ya, RW lurah kami ya. Jadi kita nggak lupa malahan di kelurahan di RW kami yang indikasi stunting pun diperhatikan. Saya nggak tahu bisa siapa diperhatikan. Jadi itu tingkat RT RW Pak, itu sudah ada. Betul Ibu ya? Dan isinya pun itu suka ada gizi tambahan, tapi yang anehnya kadang-kadang anak itu dikasih makan susah sampai waktu itu ada yang ini udah dapat makanan ini yang anaknya makan susah, akhirnya yang makan malah mamanya itu ya, betul. Kalau memang itu tidak, Dia RW Pak, dia RW identify kemudian di action ya Bu ya. Ya, kita pertimbangkan, tapi ini sekedar saya menyampaikan ini bahwa kita ada perhatian khusus juga. Inilah tokoh yang punya Al Khair. yang kedua apa Pak Sigit? Para usaha dan para kiai. Awet muda berkah umur, Pak Kiai. Kadang-kadang gitu doang. Merah tuh, merah berarti di rekor tuh. Ayo lagi. Enggak. Biar dia mati. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia ke bawah dikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesepuh saja Ustaz RT itu yang punya Masjid Al Khair ya, yang punya tempat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Prokomas. Alhamdulillah berkah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jangan lama. Salah lagi. Tadi deh, kira-kira Allah anugerahkan Kiai tahun berapa ya jadi Ustaz? Waduh, itu mah panggilan masyarakat aja. Basic pesantren ada dulu? Ada, alhamdulillah. Tahun berapa tuh? Tahun 2010. Tahun 2010. Iya, 2010. Di mana tuh pesantrennya? Di Jati Bening sama di ujung aspal Pondok Gede. Di antara keluarga yang jadi penceramah dai di kalangan keluarga ada berapa orang? Ya, semua masih pada belajar semuanya. Masih pada belajar. Iya. Udah belajar ya? Iya, semua. Oke, terima kasih. Siap. Siap.